السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد, kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Maryam ayat ke-65 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang menciptakan, yang memiliki, yang menguasai, yang mengatur langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya. Fa'budhu, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastabir li'ibadatihi, dan bersabarlah di dalam beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kesamaan? Ayat ini menjelaskan kepada kita, yang pertama, bahwa yang menciptakan dan yang memiliki serta menguasai hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semua kesempurnaannya, bahwa tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Makhluk mungkin bisa menciptakan sesuatu, tetapi penciptaannya terbatas dan tidak sempurna. Bahwa yang memiliki secara sempurna dan tidak terbatas hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita makhluk, kita memiliki sesuatu, tapi kepemilikan kita tidak sempurna dan sangat terbatas. Dan kita meyakini bahwa yang berhak mengatur segala sesuatu hanyalah Allah. Kita makhluk mungkin mengatur, tapi kita mengatur dengan penuh kekurangan, tidak sempurna. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala padanya segala kesempurnaan. Lalu kemudian setelah itu Allah mengatakan fa'budhu, hendaknya kita beribadah, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa ternyata tauhid rububiyah, pengakuan kita bahwa yang menciptakan, yang memiliki dan mengatur segala sesuatu, hendaknya itu mengantarkan kita kepada tauhid ibadah, bahwa kita hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang kita jumpai, bahwa kita ini makhluk, akan tetapi kita lupa kepada yang menciptakan kita. Kita ini dimiliki, tapi kita tidak mengetahui atau mungkin lupa terhadap siapa yang memiliki kita. Kita ini diatur,
Tapi ternyata kita seenaknya mengambil yang menurut hawa nafsu kita, baik dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tunduk dan patuh hanya kepadanya. Sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab yang memiliki kita, yang memberikan segala sesuatu kepada kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan beribadah tujuannya karena dunia. Jangan beribadah tujuannya karena manusia. Jangan melakukan kebaikan karena makhluk. Karena makhluk tidak bisa memberikan pahala. Karena makhluk tidak bisa memberikan kesembuhan. Karena makhluk tidak bisa memberikan kebahagiaan, apalagi memberikan keselamatan di akhirat. Maka beribadalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita beribadah, maka ujiannya sangat besar. Maka Allah mengatakan, wastabir li ibadati, hendaknya engkau bersabar dalam beribadah kepada Allah. Ibadah ini adalah ketaatan, ketundukan makhluk kepada yang menciptakannya. Bagaimana makhluk itu menerima, meyakini, melaksanakan, tunduk dan patuh, menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Taat itu berat, ibadah itu berat, sebab seringkali bertentangan dengan hawa nafsu kita. Ketaatan itu berat sebab kita harus meninggalkan apa yang kita inginkan atau tidak mempedulikannya, lalu kemudian kita fokus terhadap apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sangat berat. Kita memiliki keinginan dan syahwat, tapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk meninggalkan itu. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujibatin nar bisyahawat, bahwa neraka itu ditutupi dengan syahwat, dengan keinginan. Segala yang kita anggap sebagai kesenangan, neraka ditutup dengan itu. Maka ketika kita mencoba membukanya, melakukan kesenangan-kesenangan dunia dengan melanggar syariat-syariat Allah, berarti kita telah menyingkap tabir neraka. Wa hujibatil jannatu, sedangkan surga itu ditutupi bil makarih, dengan hal-hal yang kita tidak senangi. Ibadah, ketaatan, ketundukan, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa, salat pada waktunya, mengeluarkan zakat di mana harta itu kita kumpulkan dengan susah payah, apalagi memberikan harta yang kita cintai, itu berat. Tapi disitulah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab jika seandainya kita mengikuti hawa nafsu kita, maka sesungguhnya kita akan hancur dan dunia ini akan hancur. Makanya kita bertanya, kenapa harus ada perintah dan kenapa harus ada larangan? Sebab kalau tidak ada perintah dan larangan, dan masing-masing menjalankan mengikuti hawa nafsunya, maka sesungguhnya dunia ini sudah lama hancur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, seandainya lawittaba'al haqqu ahwa'ahum, seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin, maka sudah pasti langit ini akan rusak, bumi ini akan rusak, dan semua orang-orang yang berada di atasnya akan rusak. Makanya ada syariat, makanya ada hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wastabir li ibadatihi, dan kita bersabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan itu kita menyampingkan apa yang kita inginkan dan kita fokus terhadap apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kita mengetahui bahwa Allah memiliki kesamaan? Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kesamaan. Allah yang memberikan kita fasilitas kehidupan. Kita mau kemana? Kita ada masalah, kembali kepada Allah. Kita ada ujian, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berselisih, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berselisih dalam satu masalah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih baik dan pasti akhirnya akan baik. Ketika kita menghadapi masalah, kembalilah kepada Allah, karena kita tidak akan mendapatkan yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Kita tidak akan mendapatkan pencipta selain daripada Allah. Yang memberikan rezeki, kita tidak akan mendapatkan yang mampu memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sakit, kembali kepada Allah. Kita tidak akan mendapatkan yang bisa menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mendapatkan bagi Allah Subhanahu wa taala persamaan dengan makhluk yang lain. Makanya Allah mengatakan, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu apapun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban artinya tidak sampai lagi 1 bulan kita akan memasuki bulan Ramadan. Beberapa hal yang penting kita ketahui di bulan Sya'ban ini, terutama kaitannya dengan sangkutan kita yang berkaitan dengan agama, yaitu yang kita biasa kenal dengan mas'ulu kallah, qada. Ya. Siapa yang punya hutang puasa maka seharusnya dia sudah membayarnya. Ini akhir, sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Ya, orang-orang yang mengqada, yang harus mengganti puasanya, diantaranya orang yang sakit di bulan Ramadan dan dia tidak mempuasakannya karena dia sakit. Kemudian yang haid sehingga dia tidak berpuasa di bulan Ramadan yang lalu, sebagian misalnya, bagian harinya. Atau dia nifas, melahirkan, sehingga dia tidak berpuasa di hari-hari di mana dia nifas. Ya. Atau kemudian dia melakukan safar, perjalanan keluar kota, musafir, sehingga dia tidak melakukan puasa. Maka orang-orang ini wajib hukumnya dia menggantinya, dan ini adalah waktu atau bulan terakhir sebelum memasuki bulan Ramadan. Kemudian di antara orang-orang yang wajib fidyah, tidak wajib dia mengqada, mengganti dengan puasa, yaitu dia hanya mengeluarkan hartanya memberi makan orang miskin 1 hari, ya, dihitung 1, dia memberi makan 1 orang untuk 1 hari, ya, kepada orang-orang tertentu, yaitu orang yang tua renta, orang yang sudah sangat tua,
sehingga Ramadan lalu dia tidak sempat berpuasa, ya, atau tidak bisa berpuasa, maka dia membayar fidyah 30 hari, maka dia memberi makan orang miskin sebanyak 30. Kemudian yang kedua, orang yang sakit dengan sakit yang kronis, yang sakit yang tidak diharapkan lagi bahwa dia akan sembuh, maka ini juga termasuk orang yang wajib membayar fidyah. Yang menjadi perselisihan di antara ulama adalah perempuan yang hamil, perempuan yang menyusui, dan orang yang meninggalkan, yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, lalu kemudian dia tidak sempat menggantinya sehingga datang lagi bulan Ramadan berikutnya. Ini yang menjadi perselisihan di antara ulama, ya, perempuan yang hamil dan menyusui. Kan tetapi ringkasnya bahwa di antara pendapat yang paling kuat bahwa mereka boleh untuk membayar fidyah, Tapi kalau dia ingin berpuasa, maka itu adalah bentuk kehati-hatian. Adapun yang meninggalkan puasa dan tidak sempat menggantinya sampai datang Ramadan berikutnya, ya, sehingga terlewat 2 Ramadan misalnya, maka tidak ada kewajiban dia kecuali puasa saja. Tidak ada yang dibayar kecuali puasa saja. Kan tetapi dia hendaknya memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menunda-nunda hal tersebut. Kemudian cara mengqadha puasa. Yang pertama, niat puasa harus kita lakukan di malam hari, bukan di siang hari. Karena ini sama dengan puasa Ramadan. Yang meniatkan itu di pagi hari, maka itu tidak dianggap sebagai puasa yang bisa mengganti puasa Ramadan. Kemudian yang kedua, dia mengganti sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, tidak wajib berturut-turut, jadi bisa diselang-seling. Kemudian yang keempat, tidak wajib disegerakan. Aisyah radhiyallahu anha nanti menuntaskan hutang puasanya di bulan Sya'ban. Kan tetapi jangan sampai lewat dan masuk bulan Ramadan dan hutang kita belum lunas. Kemudian yang bayar fidyah, maka memberi makan 1 orang miskin, ya, 1 orang 1 hari, dan itu hanya sah diberikan kepada 2 saja, fakir dan miskin. Tidak diperuntukkan untuk yang lain. Misalnya memasukkan di pondok pesantren, tidak jelas. Di situ ada orang miskin dan ada orang mampu dan ada orang yang tidak mampu, tidak jelas. Jadi harus jelas bahwa fidyah itu hanya untuk orang fakir dan orang miskin. Kemudian sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan. Kemudian hanya sah diberikan dalam bentuk makanan, baik mentah maupun sudah tersaji. Kemudian tidak sah dan tidak boleh dibayar sebelum Ramadan itu berlalu. Artinya di bulan Sya'ban ini, karena memang misalnya dia termasuk orang yang sudah tua rentan tidak bisa puasa, bayar memang 30 hari sebelum masuk Ramadan, itu tidak sah dan tidak dihitung. Akan tetapi jika seandainya dia ingin membayar ketika 1 hari berjalan puasa, lalu dia bayar setelah itu, hari itu di maghribnya misalnya memberi makan, maka itu dianggap sah. Jadi bisa dibayar 1 hari, bisa dibayar dikumpulkan 30 hari lalu kita bayar sekaligus. Ini hal yang sangat penting yang berkaitan di bulan Sya'ban ini, yang kaitannya dengan hutang kita tentang puasa. Kemudian senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa sampai kepada bulan Ramadan dan kita bisa mempuasakan bulan Ramadan dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.
Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian melakukan kesyirikan.